Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, dengan tujuan yang mulia, dan disaksikan oleh para malaikat yang mulia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia, insan yang paling mulia, yang tiada duanya, yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya untuk menegakkan kalimatullah yang Maha Esa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari, hari yang mulia, hari yang istimewa, hari yang dianjurkan untuk meningkatkan ibadah di dalamnya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan 4 amalan utama di hari Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Aktsirus salata 'alayya yaumal jumu'ah." Berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat. Fa innahu mashhudun tashhaduhu al-malaikah. Sesungguhnya ia disaksikan oleh para malaikat. Wa inna ahadan lan yusalli 'alayya. Sungguh sekali-kali tidaklah salah seorang di antara kalian bersalawat kepadaku illa 'uridat 'alayya salatuhu hatta yafrugha minha. Kecuali salawatnya akan ditampakkan kepadaku hingga dia selesai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam sebuah hadis tentang keistimewaan bersalawat di hari Jumat juga dijelaskan, inna aqrabakum minni yawmal qiyamati fi kulli mawtinin aktsarukum 'alayya salatan fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat di setiap tempat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku di dunia. Man shalla 'alayya fi yaumil jumu'ah wa lailatil jumu'ah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat, qadallahu lahu mi'ata hajatin. Allah akan memenuhi 100 hajatnya. Sab'ina min hawaijil akhirah wa 30 min hawaijid dunya. 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Tsumma yuwakkilullahu bidzalika malakan yudkhiluhu fi qabrihi kama yudkhilu 'alaikumul hadaya. Kemudian Allah menyerahkannya kepada malaikat untuk mengantarkan ke dalam kuburnya, layaknya mengantarkan hadiah. Yukhbiruni man shalla 'alayya bismihi wa nasabihi ila 'ashiratihi. Malaikat tersebut memberitahukan kepadaku nama, nasab, bahkan keluarga dari siapa saja yang bersalawat kepadaku. Fa usbituhu 'indi fi sahifatin bayda. Kemudian aku tetapkan di dalam catatan di atas kertas putih yang ada padaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi di hari Jumat kita diperbolehkan meninggalkan seluruh zikir untuk fokus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah meminta kepada kita untuk banyak bersalawat kepada beliau di hari Jumat. Amalan yang kedua adalah membaca surat Al-Kahfi. Orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari dengan cahaya selama masa antara 2 Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Maka ia akan disinari dengan cahaya selama masa antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam sebuah riwayat yang lain, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat,
adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil 'atiq. Ia akan disenari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Surat Al-Kahfi itu berjumlah 110 ayat. Kalau kita membacanya sekaligus, apalagi yang belum terbiasa, pasti akan terasa berat. Maka cara membacanya adalah boleh dengan dibagi-bagi. Misalkan setelah sholat subuh kita baca beberapa halaman. Sebelum sholat Jumat kita baca lagi beberapa halaman. Setelah sholat Jumat kita baca lagi beberapa halaman. Kemudian setelah asar kita selesaikan sisanya. Selesailah kita membaca surat Al-Kahfi. Kemudian kalau ada di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, boleh juga dengan cara menyimak atau mendengarkan murattal surat Al-Kahfi. Insya Allah orang yang menyimak bacaan Al-Quran sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Amalan yang ketiga adalah berdoa di hari Jumat. Sesungguhnya ada satu waktu di hari Jumat, siapa yang berdoa di waktu itu, doanya tidak akan tertolak. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jum'ati lasa'atan." Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khaira. Yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedang dia berdiri salat, berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, illa a'tahu Allahu iyyah, melainkan Allah akan memberikan hal itu kepadanya. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang diijabah ini. Adapun pendapat yang paling kuat adalah waktu mustajab itu ada pada 1 jam yang terakhir, yaitu pada sore hari. Kira-kira kalau waktu maghrib itu jam 6, berarti waktu mustajab itu mulai dari jam 5. Amalan yang keempat adalah bersedekah. Bersedekah di waktu subuh. Mengapa di waktu subuh? Karena di waktu subuh ada 2 malaikat yang berdoa. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsika talafa. Setiap subuh ada malaikat yang turun dan berdoa. Yang pertama mendoakan kebaikan bagi orang yang berinfak di subuh hari. Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua mendoakan orang-orang yang kikir di waktu subuh, yang pelit di subuh hari, yang tidak mau bersedekah di waktu subuh. Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir dan pelit. Kalau kita tidak mampu, itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu namun tidak membiasakan diri bersedekah di pagi hari, janganlah sampai kita terkena doa malaikat tersebut. Oleh karena itu, kita berharap dengan infak dan sedekah yang kita berikan, malaikat akan mendoakan kita dengan doa, Ya Allah, ganti dan lipat gandakanlah apa yang telah ia infak dan sedekahkan. Karena doa para malaikat itu 100% terkabul. Doa malaikat itu 100% diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri majlis kita pada kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, memberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes,
bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Unzur ma qala wa la tanzur man qala yuballigh syahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.